Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Rosyid dengan NIM G002137 dari kelompok A10. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang anatomi dari trunkus encephalitis, terutama nanti di substansia nigra, dan juga nanti kita bakal ngebahas nervi cranialis yang bakal keluar dari trunkus encephalon, sama nanti kita juga bakal ngebahas tentang circulus arteriosus wilisi. Oke, yang pertama saja kita langsung masuk. Di sini kita ngebahas tentang substansia nigra. Oke, substansia nigra ini awalnya letaknya dari mana? Oke, letaknya itu ada di mesencephalon, berarti ada di bagian otak yang di tengah-tengah. Nah, substansia nigra ini dia membagi si pedunculus cerebri, ngebagi si pedunculus cerebri jadi crus cerebri sama tegmentum mesencephaly. Nah, dari substansia nigra ini dia ini terbagi menjadi dua, yaitu pars compacta atau yang hitam-hitam ini. Nah, karena dia isinya itu pigmen-pigmen nanti yang hasilin hormon dopamin untuk keseimbangan gerakan tubuh. Nah, terus juga dia juga ada pars reticularis, yaitu pars yang lebih putih. Kalau bisa ini dilihat lebih dalam, dia ini yang lebih warnanya putih. Nah, di sini dia tidak terlalu banyak berisi melanin pigmennya tadi. Nah, oke, lanjut aja. Kalau di situ substansia nigra. Nah, substansia nigra ini kan dia juga masuk ke dalam bagian si ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini tuh tempat yang mengatur pergerakan tubuh manusia. Jadi bagiannya tuh ada apa aja sih? Nah, bagiannya tuh ada kalau misalkan lihat tampak dari otaknya langsung, di sini kita melihat adanya nih di sini. Di sini yang pertama ada caudatus nucleus, kepala. Nah, caudatus nucleus ini dia bakal sampai ke ekornya. Nah, ekornya itu ada di sini. Jadi ada head of caudatus nucleus, sama juga ada tail of caudatus nucleus. Nah, nanti di dalamnya itu ada yang namanya lentiformis nucleus. Nah, lentiformis nucleus ini dia kebagi menjadi dua, yaitu apa? Putamen dan juga globus pallidus. Nah, ini sama yang tadi, sama si substansia nigra ini, dia ini kerjasama untuk menghasilkan tadi dopamin untuk memperhalus pergerakan-pergerakan otot-otot dari manusia. Oke, segitu aja yang ganglia basalis. Sekarang kita masuk ke trunkus encephalitis. Nah, trunkus encephalitis itu kebagi menjadi tiga. Nah, yang pertama itu ada nih, di sini ada yang namanya mesencephalon. Mesencephalon ini kalau misalkan dilihat dari sini bentuknya begini. Nah, kalau misalkan dilihat dari tampak yang tadi sebelumnya, nah yang ini keseluruhan mesencephalon. Jadi bentuknya itu kayak kepala Mickey Mouse. Nah, isi-isinya apa aja mesencephalon? Isi-isinya ini tadi yang udah dibacain sebelumnya, yaitu crus cerebri, tegmentum mesencephaly, sama juga ada tadi substansia nigra. Di sini ada tectum mesencephaly, ada juga aqueductus mesencephaly. Sama nanti di sini ada tempat keluarnya nervus 3, yaitu dari tempatnya fossa interpeduncularis. Nah, lanjut aja. Nah, setelah itu trunkus encephalitis itu yang duanya lagi itu ada yang pertama tuh si pontis ini atau pons. Nah, selanjutnya nanti pons ini bakal dibahas lebih lanjut di nomor selanjutnya. Sama ini juga ada bagian medula oblongata. Nanti di bawahnya lagi itu ada decussatio pyramidalis atau tempat nanti persilangan dari nervus nervus. Nah, selanjutnya aduh burung banget ternyata ya. Nah, di sini selanjutnya kita ngebahas tentang circulus arteriosus wilisi atau vaskularisasi yang ada di otak manusia. Nah, jadi sebenarnya dia ini kebagi menjadi dua. Maksudnya dia berasal dari dua cabang utama, yaitu di sini yang paling bawah. Yang paling bawah ini dia dari cabangnya si arteri vertebra atau arteri vertebra. Kalau misalkan dilihat dari aorta, jadi kan nanti aorta itu dia di arkusnya itu kebagi menjadi subclavia. Nah, percabangan utama subclavia itu yang pertama itu ada di vertebralis. Nah, nanti vertebralis bakal melanjutkan ke sini, ke basilaris ini. Jadi nanti dia ngebentuk posterior dari cerebellum, arteri cerebellum, nanti yang lanjut ke basilaris. Nah, sedangkan nanti juga ada yang dari jugularis interna atau yang dari sini jugularis interna, nanti dia ngebagi juga jadi dua, yaitu nanti ada anterior cerebral sama medial cerebral. Nah, ini nanti yang ngevaskularisasiin untuk ke otak-otak manusia, cerebrum manusia. Nah, lanjut lagi kita bakal ngebahas tentang pons. Nah, di pons ini jadi sebenarnya dia ini tempat
bisa dibilang tempat keluarnya dari beberapa nervus cranialis. Nah, tapi bagian utamanya di sini kita bakal melihat juga di sini nih. Di sini ada yang namanya sulcus buat si arteri basilaris tadi. Nah, jadi kalau misalkan diperhatiin lebih lanjut, kalau misalkan ini, nah ini arteri basilaris ini dia bertempatan pada di atasnya pons, jadi di sulcusnya itu. Nah, nanti di pons ini dia bakal ada beberapa nervus yang keluar. Yang pertama ada nervus 5. Nervus 5. Nah, ini kan dia kayak keluarnya itu di tangannya ya. Berarti kita bakal ngingetinnya nervus trigeminalis ini dia bakal keluar dari brachium pontis karena dari tangannya. Nah, selanjutnya ada nervus 6 atau yang di sini nervus si abdusen. Nah, nervus abdusen ini dia keluar bakal ada di bawahnya pontis atau sebutannya itu sulcus bulbopontis. Nah, kalau misalkan nervus 878, nah nervus 78 ini atau nervus si vestibulocochlear sama nervus facialis ini dia ada di bawah pontis tapi agak ke lateral. Jadi disebutnya ini dia karena udah mendekati cerebellum, jadi dia bakal disebutnya itu angulus cerebellopontis. Oke. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari aku mengenai tadi trunkus encephalitis, nervus cranialis yang tadi beberapa keluar dari pons, sama juga udah ngebahas tentang circulus arteriosus Willisi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.